Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak untuk pertemuan hari ini. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Mister. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini tanggal 29 September kita bertemu lagi di bidang pembelajaran kimia, insya Allah di pertemuan yang ke-7. Sudah banyak ya pertemuan kita, tapi masih sedikit yang gabung, masih 20 anak, tapi masih ada beberapa yang belum gabung. Minta tolong dihubungi agar segera gabung ke kelas. Sebelum kita mulai materi, kita absensi dulu ya untuk kehadiran, cek kehadiran anak-anak. Ntar tak persiapkan. Ahmad Farhansyah sudah masuk? Belum ya? Adinda? Hadir, Mister. Ahmad Pratama? Ahmad Sahrul? Hadir, Mister. Aisyah? Hadir, Mister. Angger? Udah, Mister. Arifandi? Hadir, Mister. Billy? Hadir, Mister. Dava? Saya, Mister. Dwinta? Hadir, Mister. Evelyn? Hadir, Mister. Habibi? Hadir, Mister. Kanasa? Loh, Tabibah? Hadir, Mister. Mazida? Hadir, Mister. Syahril? Hadir, Mister. Nabila? Masih kamar mandi ya? Raka Naufal? Hadir, Mister. Renafra? Hadir, Mister. Revelia? Masih connecting katanya, Mister. Oke. Rizky Agnanta? Hadir, Mister. Sandy? Belum. Mayang? Hadir, Mister. Wiratama? Hadir, Mister. Ahmad Pratama sudah gabung ya? Hadir. Baik, anak-anak masih tinggal beberapa yang belum gabung sambil kita tunggu. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita masih ada di bab yang kedua, yaitu di redox dan elektrokimia. Sebelum PTS kita sudah menyelesaikan materi sel volta. Apakah ada permasalahan waktu PTS? Nggak ada ya? Aman ya? Ada yang benar semua pilihan ganda dari 4 soal yang ditampilkan di PTS? Evelyn, benar semua? Enggak, Mister. Udah. Habibi, Itu Mister. mudah. Oh, Habibi, subhanallah. Habibi, keren. Karena mudah memang yang dikeluarkan di PTS kemarin. Nggak ada yang Alhamdulillah. sudah sempat kita bahas di kelas semua, tinggal pengembangan. Dan soal-soal yang diambil di sana adalah rata-rata menuju soal UTBK. Jadi disiapkan dari awal. Anak-anak enak, sudah terbiasa dengan soal UTBK. Baik, untuk hari ini, insya Allah kita masih melanjutkan materi di bab redox dan elektrokimia. Tapi sudah tidak bahas sel volta lagi, namun membahas materi lanjutannya. Aplikasi redox dalam kehidupan sehari-hari bagian yang kedua, yaitu
elektrolisis. Itu ya. Nah, ini dia materi. Untuk elektrolisis adalah puncak dari ilmu kimia. Jadi perhitungan di kimia SMA itu berakhir di bab ini, di bab elektrolisis. Setelah bab ini tidak ada perhitungan lagi. Namun untuk perhitungannya menggunakan konsep-konsep yang sudah anak-anak pelajari di kelas 10 dan kelas 11. Ini lebih kompleks ya dibandingkan materi yang sel volta kemarin. Nah, kalau sel volta itu adalah sel elektrokimia yang mengubah reaksi redoks menjadi energi listrik. Kalau elektrolisis kebalikannya, yaitu reaksi kimia yang bisa terjadi jika dikenai listrik dari luar. Reaksi redoks itu bisa terjadi jika dikenai listrik dari luar, artinya membutuhkan energi listrik. Konsepnya kayak gitu aja, sederhana, yaitu kalau reduksinya terjadi di katoda, oksidasinya terjadi di anoda sama. Nah, hal-hal yang harus anak-anak kuasai dengan baik itu adalah diagram ini. Karena syarat bisa menyelesaikan permasalahan elektrolisis, anak-anak harus memahami diagram ini. Kalau perlu di screenshot boleh, di foto boleh, terserah. Kalau nulis kelamaan ya, karena banyak. Untuk menentukan ya, Nanti ini apa di-share PPT-nya? kayaknya sudah tak masukkan di Classroom, Mas. Kalau nggak ada, tak upload lagi lah, nanti gampang ya. Kayaknya sudah sih, seingat saya sudah. Baik, nanti anak-anak kabari ya kalau belum ada ya, biar bisa saya share PowerPoint-nya. Nah, diagram ini difungsikan untuk menentukan reaksi, persamaan reaksi yang terjadi di ruang katoda maupun anoda pada sel elektrolisis. Ada beberapa aturan. Yang pertama, ini reaksi yang terjadi di katoda. Apa yang bereaksi di katoda yaitu tergantung pada jenis kation. Kation itu apa? Kalau kita punya senyawa yang dielektrolisis, itu ada dua bagian, yaitu ada bagian kation, ada bagian anion. Bagian kation adalah ion yang bermuatan positif, sedangkan anion adalah ion yang bermuatan negatif. Misalkan kita elektrolisis natrium sulfat. Berarti ada ion natrium, ada ion sulfat. Lah, ion natriumnya itu dikenal sebagai kation, ion sulfatnya dikenal sebagai anion. Nah, reaksi yang terjadi di katoda itu sangat dipengaruhi oleh jenis kation. Karena kation itu jika dikelompokkan akan dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan logam aktif dan kation lain. Logam aktif itu siapa saja? Yaitu kation-kation yang ada di golongan 1A, golongan 2A, Al dan Mn. Itu ya, diingat-ingat, golongan 1A, 2A, Al dan Mn. Kation-kation yang termasuk di golongan aktif ini, dia stabil dalam keadaan ion, sehingga dia sulit untuk direduksi. Akhirnya, siapa yang mengalami reduksi? Yang direduksi bukanlah ion-ionnya, melainkan molekul air. Jadi anak-anak, kalau ada soal elektrolisis, kationnya adalah golongan 1, golongan 2, Al dan Mn, yang direduksi bukan kationnya, tapi adalah molekul air. Karena kationnya cukup stabil. Gitu ya. Ini untuk yang berwujud larutan. Nah, bagaimana kalau kationnya bukan yang ini, bukan golongan 1, 2, Al dan Mn? Misalnya ada Cu2+ misalnya. Kalau Cu2+ berarti masuk yang bagian bawah, yaitu kation lain. Apa yang terjadi? Ternyata kationnya langsung direduksi. Misalnya di sini Cu2+. Berarti Cu2+ langsung direduksi menjadi Cu. Ada Ag+, langsung direduksi menjadi Ag. Selain kation-kation logam transisi, bisa juga kation hidrogen. Kalau ada ion hidrogen, H+-nya direduksi menjadi H2. Kalau berwujud lelehan, lelehan itu sama dengan cairan ya. Oh, kok nutup? Bentar. Tiba-tiba nutup.
Kalau ada lelehan atau cairan, apapun kationnya, walaupun dia golongan 1, bisa langsung direduksi. Itu ketentuannya. Itu ya untuk yang di kation. Apakah ada pertanyaan terkait dengan penulisan yang ada di kation? Belum dulu ya. Biasanya anak-anak akan paham jika sudah ada contoh. Tunggu saatnya, nanti contohnya ada. Yang kedua adalah reaksi yang ada di anoda. Kalau reaksi di anoda, yang mempengaruhi ada 2. Pengaruh yang pertama adalah dari jenis anodanya. Setelah jenis anodanya kita tahu, baru kita lihat anionnya. Berarti ada 2 ya yang dilihat. Kalau yang di sini tadi tidak, yang dilihat cukup langsung kationnya. Kalau ini tidak, ada jenis anoda, ada jenis anion. Lah anoda itu apa? Anoda itu logam yang digunakan untuk elektrolisis sebagai penghubung listriknya. Karena anoda dikelompokkan menjadi 2 bagian. Ada anoda yang bersifat inert, ada anoda yang tidak inert. Inert itu artinya tidak ikut bereaksi. Jadi ada anoda yang tidak ikut bereaksi, ada anoda yang ikut bereaksi. Anoda yang tidak ikut bereaksi itu ada apa aja? Ada 3, yaitu PT, platina, C, karbon, AU, emas. Jadi ada 3 nih ya. Kalau elektrodanya yang digunakan 3 ini, berarti dia tidak ikut bereaksi. Kalau dia tidak ikut bereaksi, anak-anak harus lihat ke sini, yaitu lihat jenis anionnya. Jika anion larutan yang elektrolisis adalah sisa asam oksi, sisa asam oksi itu artinya sisa asam yang mengandung oksigen. Misalnya SO42- berasal dari asam sulfat, NO3- dari asam nitrat, PO43- dari asam fosfat. Nah, ion-ion ini sifatnya juga sangat stabil. Dia tidak bisa dioksidasi. Nah, siapa yang dioksidasi? Yang dioksidasi adalah air. Gitu ya. Jadi, kalau menjumpai ion-ion ini, dia tidak bisa dioksidasi karena dia cukup stabil. Yang dioksidasi adalah molekul air. Tapi kalau ion negatifnya atau anionnya bukan yang ini, misalnya ada OH- atau anion yang lain, anion itulah yang dioksidasi. Misalkan ada Br-, golongan 7 halogen. Berarti ion Br-nya itulah yang dioksidasi menjadi Br2. Kalau ada Cl- dioksidasi menjadi Cl2. Kalau ada OH- dioksidasi menjadi H2O dan O2. Kalau anionnya oksida, O2- dioksidasi menjadi O2. Jadi anak-anak harus perhatikan benar ya, apakah anodanya inert atau tidak inert. Juga anionnya. Nah, yang kedua, jika anodanya tidak inert atau anodanya ikut bereaksi, ketentuannya adalah anodanya yang teroksidasi. Artinya apa? Selain PT, CU, dan AU. Misalkan yang digunakan adalah elektroda CU. Berarti CU nanti bisa dioksidasi menjadi CU2+. Ag menjadi Ag+. Kalau PP menjadi PP2+. Begitu. Jadi harus dipahami dengan baik ya untuk diagram. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah ini. Ada 3 yang saya ambil contoh. Nanti kalau perlu kita kembangkan 1 lagi atau 2 lagi. Contoh yang pertama adalah reaksi elektrolisis larutan kalsium klorida CaCl2 dengan elektroda karbon. Karbon berarti termasuk apa? Elektroda inert. Cara mengerjakannya, ini diionisasi dulu. Cl2 jika diionisasi berubah menjadi Ca2+ dan Cl-. Kationnya adalah Ca2+, anionnya adalah Cl-. Karena dia wujudnya larutan, Ca2+ ini kan termasuk golongan 2. Berarti termasuk logam aktif. Sehingga ion Ca+ sangat stabil. Kalau sangat stabil, yang direduksi tadi siapa? Bukan ion Ca2+, tapi melainkan adalah molekul air. Sehingga yang di katode
Yang direduksi adalah molekul air. Air diubah menjadi H2 dan OH-. Tinggal disamakan jumlah atom. Bagaimana dengan yang di anoda? Untuk yang di anoda, karena ininya adalah karbon, karbon ini kan tidak ikut bereaksi kan ya. Baru kita lihat anionnya. Anionnya siapa? Cl-. Nah, Cl-nya yang dioksidasi menjadi Cl2. Gitu. Ada pertanyaan untuk contoh nomor 1 itu? Silakan. Nggak ada? Ya wes, nggak ada, langsung lanjut nomor 2. Untuk yang nomor 2, elektrolisis larutan NaNO3. Elektrodenya juga PT. PT termasuk inert. Tadi mirip dengan yang atas, sama-sama tidak ikut bereaksi. Jika diionisasi, membentuk ion Na+ dan ion NO3-. Na+ golongan 1. Kalau golongan 1, dia tidak mampu direduksi. Berarti yang direduksi adalah molekul air. H2O menjadi H2 dan OH-. Kok gerak sendiri kursornya. Bagaimana dengan yang di anoda? Di anodanya ini inert. Anionnya sisa asam oksi karena NO3-. Berarti NO3-nya tidak bisa dioksidasi. Yang dioksidasi juga molekul air. Menjadi apa? H+ dan O2. Elektronnya 4, elektronnya 2 bisa disamakan. Yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. Dieliminasi, ketemulah persamaan elektrolisisnya. Ini persamaan reaksi oksidasi, ini persamaan reaksi reduksi, ini namanya reaksi sel. Yang bawahnya reaksi sel, ini juga reaksi sel. Ini juga reaksi sel. Contoh yang ketiga, ada leburan NaCl. Kalau tidak diketahui elektrodenya apa, berarti dianggap elektrodenya adalah inert. Kalau leburan, diingat-ingat tadi ya aturannya ya, yaitu di katodanya terutama. NaCl, jika diion berubah menjadi Na+ dan Cl-. Dia golongan 1. Tapi leburan. Leburan sama dengan lelehan, sama dengan cairan. Sehingga kationnya bisa langsung direduksi. Dari Na+ bisa diubah menjadi Na solid. Cl-nya bisa dioksidasi menjadi Cl2. Begitu. Ada pertanyaan anak-anak terkait dengan ini? Dan kita nggak lama-lama pertemuan. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya contohkan secara tertulis. Karena kalau menggunakan PPT itu biasanya kita agak bermasalah. Kita coba pakai kamera HP aja ya. Bentar, saya setting dulu. Nah ini, kita pakai kamera HP biar anak-anak langsung bisa tahu perbedaannya. Misalkan gini, tuliskan, ngeblur ya. Bentar, biar milik saya tak spin, biar rekamannya nanti bagus. Tuliskan persamaan elektrolisis pada, misalkan gitu. Kita ngambil 2 yang identik. Yang A, misalnya CuSO4 dengan elektrode karbon. Ini larutan ya, kita contohkan yang larutan dulu. Terus yang kedua, juga sama, larutan CuSO4 dengan elektrode Fe, misalkan. Jadi yang membedakan di sini dan di sini aja. Membedakan di elektrodenya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk yang nomor 1, langkah pertama anak-anak boleh mengionkan dulu. Berarti CuSO4 larutan wujudnya adalah Ag. Jika diionisasi, dia berubah menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Tuliskan ini, C. Nah, sekarang kita tentukan reaksi yang di katoda itu siapa, di anoda itu siapa. Nah, gitu ya. Siapa yang bereaksi di katoda, anak-anak kira-kira kalau soalnya kayak begini? Untuk menentukan yang bereaksi di katoda, kita lihat kationnya. Kationnya adalah Cu2+. Kita tarik di bawah ke katoda. Nah, Cu2+ itu
Apakah termasuk golongan 1, golongan 2, L dan Mn? Ternyata bukan, karena CU golongan transisi. Kalau golongan transisi berarti dia boleh langsung direduksi. Sehingga persamaan reaksi reduksinya adalah CU2 plus berubah menjadi CU. Ini tidak ada muatan, ini ada muatan 2 plus, berarti perlu melibatkan 2 elektron. Reduksi itu elektronnya di sebelah kiri. Bagaimana dengan yang di anoda? Karena dia menggunakan elektrode karbon dan bersifat inert, berarti ini tidak ikut elektrodenya. Kalau tidak ikut, baru kita lihat yang anionnya, yaitu SO4 2-. Kalau SO4 2- ini termasuk sisa asam oksi dan ion yang stabil, berarti dia tidak bisa dioksidasi. Siapa yang dioksidasi tadi? Yaitu molekul H2O. Jadi apa? O2 dan H+. O-nya ada 2, di sini ada 1, berarti perlu dikali 2. Hidrogennya jadi berapa? 4, berarti di sini dikali 4. Di sini nggak ada muatan. Di sini 0, di sini 4 plus, berarti perlu 4 elektron. Dan gitu ya untuk menyamakan ini. Di sini punya 2 elektron, di sini punya 4 elektron agar sama, berarti yang katoda dikali 2, anodanya dikali 1. Sehingga jadi 2. 2 CU2 plus ditambah 2 H2O, yang ini berubah menjadi ini. 2 CU ditambah O2 dan 4 H+. Begitu anak-anak untuk penyelesaiannya. Ada pertanyaan? Gampang kok ya? Ini mudah sekali. Diselesaikan 2 menit aja selesai. Nah, kalau yang nomor 2 bagaimana? Nomor 2 kan identik soalnya. Yang bedakan cuma ini aja. Perbedaan elektrodenya. Langkahnya sama. CuSO4 larutan kita pecah menjadi Cu2 plus dan SO4 2-, tapi di sini yang kita tulis adalah Fe. Karena elektrodenya menggunakan Fe. Katodanya sama, anodanya sama, kita tulis reaksinya. Katodanya sama ya. Ini yang kita ambil, yaitu Cu2 plus. Sehingga Cu2 plus berubah menjadi Cu disertai dengan 2 elektron. Bagaimana dengan yang di anoda? Nah, sekarang perbedaannya ini. Ini kan anodanya inert. C. Nggak ikut bereaksi. Tapi kalau ini, dia tidak inert. Kalau tidak inert berarti dia yang ikut bereaksi. Langsung kita tarik ke sini. Fe dioksidasi. Jadi apa? Fe itu yang stabil adalah Fe3+. Ini tidak bermuatan. Ini ada 3, berarti menambahkan 3 elektron. Kalau sudah, ini elektronnya 2, ini 3. Agar sama, ini dikali 2, ini dikali 3, ini dikali 2. Sehingga 6 elektron, ini juga 6 elektron. Cu-nya menjadi 3, Fe-nya menjadi 2, Cu-nya menjadi 3, Fe-nya juga menjadi 2. Lah begitu anak-anak. Ada pertanyaan terkait dengan perbedaannya itu? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Deal ya? Nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti alhamdulillah materi kita sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Nah, habis ini anak-anak tinggal akses di Google Classroom pertemuan yang ke-7. Ingat-ingat pertemuan yang ke-7, karena sudah saya upload sampai pertemuan 8. Karena temanmu yang di 12.3 sudah sampai pertemuan ke-8. Nah, gitu ya. Baik, sambil saya cek yang tadi belum terabsen. Kanasa sudah gabung, Kanasa? Sudah, Mister. Alhamdulillah. Oke, berarti sudah ada semua ya. 26. Oke, pas 24. Baik, anak-anak, kalau nggak ada pertanyaan berarti pertemuan hari ini cukup. Insya Allah tugasnya anak-anak kerjakan dalam waktu 10 menit aja sudah selesai. Karena sangat mudah. Yang penting bisa menguasai bagan tadi.
Saya tutup ya. Terima kasih Ya. atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatannya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Rabu besok.